Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan melanjutkan tentang mendidik anak tanpa marah. Sebelum melanjutkannya, kita akan menganalisis dari sebuah kejadian. Di suatu pusat perbelanjaan, saya melihat seorang ibu muda yang sangat sabar. Ia sedang menunggu anaknya yang sedang tantrum karena ingin dibelikan mainan. Tanpa marah, bahkan menghargai, ibu itu sesekali bicara pada anaknya. Saya sengaja memperhatikan, mungkin 15 menitan tangisan si anak mulai berhenti, dan si ibu kemudian mencium dan memeluk erat anaknya. Disisa-isakan, si anak yang dipeluk ibunya terlihat lebih tenang. Saya kagum melihat kesabaran si ibu, tetap tenang walaupun banyak orang memandang ke arahnya. Saya merasa butuh banyak belajar karena hal sepele saja kadang membuat saya marah pada anak saya. Yaf, menjadi orang tua memang seni dan tantangannya luar biasa. Salah satunya tetap kalem doang, santai seperti di pantai saat emosi bergejolak. Sebenarnya ini bukan tentang mereka yang membuat kita marah, tapi mengapa kita mudah marah. Faktanya, lawan kita bukanlah anak-anak, bukan tempat umum, bukan anggota keluarga lain, atau keadaan rumah tangga yang berantakan, melainkan cara kita mengendalikan diri sendiri. Ayah dan bunda, bukan hanya tentang bagaimana mengendalikan anak dengan segala keunikannya, melainkan juga mengendalikan diri sendiri dengan segala keunikan kita sebagai orang tua. Seni mengendalikan diri, seni mengendalikan marah akan kita bagi menjadi 3 kendali. Yang pertama, bagaimana kendali agar tidak mudah marah. Kemudian yang kedua, bagaimana kendali saat ingin marah. Dan yang ketiga, bagaimana kendali kita sebagai orang tua saat kelepasan marah. Ayah dan bunda, kita akan bahas yang pertama, yaitu bagaimana kendali kita agar tidak mudah marah. Yang pertama adalah bersyukur dan bersabar. Bersyukur karena Allah telah menitipkan anak-anak sebagai pelipur hati. Bersyukur atas segala keluguan yang ada pada mereka. Iya, tetap syukuri tiap detik dan jengkal perkembangannya. Tidak akan selamanya mereka menjadi seorang anak yang lugu. Semuanya tak akan lama. Suatu saat ada masa orang tua akan merindukan momen ketika mereka sangat bergantung pada kita. Ada masa di mana kita akan merindukan kehadiran mereka setiap harinya. Bersyukurlah karena tidak semua rumah diisi canda dan tangis anak-anak. Sudah berapa banyak orang di luar sana yang mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta hanya untuk mendapatkan anak. Sedangkan kita, akankah kita akan menyiapkan anugerah yang begitu mahal dan berharga? Karena pada hakikatnya hidup itu pilihan. Begitupun dengan anak kita. Akankah kita milih bersyukur atau kufur nikmat? Selain memupuk rasa syukur, kita juga diminta untuk memupuk rasa sabar. Coba bayangkan, jika kita pulang dalam keadaan lelah, tiba-tiba anak mereka minta ditemani bermain atau buru-buru berangkat kerja, anak merengek minta nenek. Bagaimana kita sebagai orang tua berhasil bersabar, mengendalikan diri dan tahu posisinya dalam pengasuhan anak, maka tak ada lagi orang tua yang suka marah-marah. Karena jika anak dibiasakan dengan follow orang tua yang calm down atau take it easy, biasanya anak juga akan menjadi pribadi yang lebih tenang. Sebagai manusia biasa, wajar bila terkadang kita kurang sabar, tapi sebagai manusia juga kita punya kendali penuh atas perasaan dan emosi yang kita miliki untuk bisa berpikir lebih rasional. Ayah dan bunda, kemudian yang kedua adalah fokus pada kelebihannya, bukan kekurangannya. Coba kita gali lebih dalam satu persatu. Bukankah anak yang suka membantah artinya dia memiliki inisiatif yang tinggi, memiliki jiwa yang teguh dalam mengemukakan pendapatnya? Bukankah anak yang susah diatur artinya adalah anak yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi? Karena dia lebih suka mengatur daripada diatur.
Bukankah anak yang sedang memecahkan gelas adalah suatu hal yang normal dalam tahapan perkembangan dan perkembangannya? Bukankah ia sedang berusaha melatih motorik kasar dan halusnya? Bukankah ia akan tahu sebab akibatnya? Kadang, hal-hal kecil bisa menjadi besar jika kita memandangnya dari sudut pandang yang negatif. Mulai saat ini, cobalah ganti pola pikir kita. Ketika anak ngeyel, berarti ia punya inisiatif yang tinggi. Ketika anak susah diatur, berarti anak kita mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ketika anak kita manja, berarti anak sedang ingin orang tuanya sangat dekat. Kemudian ketika anak memecahkan gelas, pola pikir kita harus diganti bahwasanya fase belajar mengokohkan motoriknya. Kemudian yang ketiga, kenali kondisi diri, berkompromi dengan diri sendiri. Kita sebagai orang tua sebisa mungkin hindari untuk terlalu cepat bereaksi secara emosional. Kitalah yang memegang kontrol atas perasaan dan sikap sebagai orang dewasa. Jangan biarkan perilaku anak yang tidak sesuai keinginan menguasai emosi. Kenali diri sendiri sebelum kita berhadapan dengan anak-anak. Kemudian yang keempat adalah me time plus plus. Me time atau waktu untuk diri kadang dilupakan seorang ibu. Untuk membahagiakan anggota keluarganya, seorang ibu harus bahagia terlebih dahulu. Hanya orang yang bisa merawat dirinya sendiri dan sebenarnya mampu merawat orang lain. Ibu yang berbahagia akan memiliki kesabaran yang lebih. Jadi, sebagai seorang suami, berilah waktu untuk istri agar bisa merasakan kebahagiaan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kemudian yang kelima adalah quality time. Salah satu ciri anak yang kurang kasih sayang dari orang tua adalah saat anak merasa bebas dan merdeka saat orang tua tidak ada di rumah. Bandingkan kedua cerita ini. Cerita pertama, ada seorang ibu bercerita, "Aduh, anak saya itu merdeka banget kalau saya dan suami lagi dinas keluar kota." Kemudian cerita yang kedua, ada seorang anak, "Mama, nanti pulang jam berapa? Buruan pulang, Ma." Disitulah semestinya kita sebagai orang tua perlu aware jika kita dihadapkan pada suatu situasi cerita pertama. Namun, jika Anda berada pada sisi cerita kedua, berbahagialah pada saat anak menelpon hanya untuk menanyakan kapan Anda pulang kerja dan mengungkapkan kerinduannya. Itu menjadi salah satu indikator kesuksesan orang tua dalam menjalin kebersamaan dengan anak. Kemudian yang keenam adalah berjiwa positif. Badai pasti berlalu. Seperti pada poin pertama, bersyukur dan bersabar. Orang yang selalu berpikir positif akan menumbuhkan jiwa yang positif. Ayah dan bunda, berjiwa positif itu pilihan. Ya, saya katakan pilihan, karena mau jadi orang tua seperti apa diri kita. Mau bersyukur dengan segala kelebihan anak, atau berkutat dengan kekurangan anak, itu juga pilihan. Lakukan peran kita sebaik mungkin. Lakukan peran kita semaksimal mungkin setiap hari. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki harapan yang realistis. Ayah dan bunda, anak-anak tak membutuhkan orang tua yang serba ideal dan serba bisa. Mereka hanya membutuhkan orang tua yang selalu hadir dan menerima anak-anaknya dengan bahagia. Kemudian yang kedua adalah kendali saat ingin marah. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, berhenti sejenak dan kembali fokus. Jika kita mulai marah, maka menjauhlah dari anak supaya lebih tenang dan ayah dan bunda tidak tergoda untuk melakukan kekerasan pada diri. Cukup katakan setenang mungkin, "Bunda,
ketiga, dengarkan. Dan anak ketika marah pasti mereka mempunyai alasan, maka dengarkanlah dengan sabar setiap keluhan anak. Kemudian yang keempat adalah hindari kekerasan. Kita harus menetapkan aturan sebelum terjadi hal-hal di luar kendali. Jadi mulai sekarang, ayah dan bunda buatlah komitmen untuk tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal kepada anak di saat kita sedang marah. Jangan terlalu berharap. Apakah ayah dan bunda mendambakan anak berusia 2 tahun mampu makan sendiri tanpa berserakan? Apakah ayah dan bunda mendambakan seorang anak berusia 4 tahun yang mampu selalu membersihkan mainnya sehabis bermain? Atau apakah ayah dan bunda juga mendambakan seorang anak yang selalu berprestasi di sekolah dan rajin belajar di rumah? Orang tua yang terlalu ambisius membuat anak-anak merasa cemas, frustasi, dan percaya diri menurun, yang berdampak pada kinerja mereka. Harapan orang tua yang terlalu tinggi terhadap anak dapat menyebabkan terlalu banyak kontrol yang orang tua lakukan pada anaknya, sehingga memunculkan efek merugikan pada anak. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mengendalikan marah saat terlanjur marah. Yang pertama adalah kendalikan diri sendiri. Jangan berkata apapun. Menarik napas yang dalam bisa membantu tubuh lebih irit, sehingga ayah bunda bisa berpikir lebih jernih. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan pembicaraan saat itu juga. Kemudian yang ketiga, meminta maaf. Ajari anak bahwa melakukan kesalahan itu bukan akhir dari segalanya, dan meminta maaf adalah hal yang penting. Ketika kita telah terlanjur marah dan membentak, setelah diminta, anak akan merasa kecil hati. Pada titik ini, ayah dan bunda langsung memeluk anak dan katakan pada mereka bahwasanya ayah dan bunda mencintai mereka dan sedang merasa lelah sehingga penuh emosi. Kemudian yang keempat, sampaikan dan dengarkan. Setelah amarah mereda, jelaskan apa yang sebenarnya hendak ayah dan bunda sampaikan kepada anak kita. Jangan lupakan tanya kepada mereka apa yang ia rasakan dan bagaimana cara membuat ia merasa lebih baik setelah mendengar bentakan dari ayah dan bunda. Ayah dan bunda, demikian cara mengendalikan fase-fase ketika kita marah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.